warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini bisa ketemu Pak Heru tapi kan sehat. Biasanya saya sering ketemu Pak Heru kalau di jalan ya. Dari rumah ke sini berapa menit sih Pak? Kalau dari rumah itu 50 menit itu kalau sampai Kalau cepat 45 menit. atau teman Pak Heru untuk tentang waktunya yes, sekitar 10 atau 15 menit lah. Intinya saya datang ke EJ kali satu ini, yang pertama silaturahim, yang kedua pengen bincang-bincang dengan Pak Heru seputar kinerja kepala sekolah. Kebetulan Pak Heru kan di sini sebagai PLT ya, PLT di EJ kali satu mulai bulan apa ya Pak? Mulai ke 1 Desember. Itu di situ 2024. 2020 kemarin ya. Jadi Desember Januari Februari baru 2 bulan. Masalah tapi pengalaman sebagai kepala sekolah kan di sana sudah 1 tahun. 1 tahun. Jadi kepala sekolah senang orang Pak? Alhamdulillah ada dukanya plus sedihnya juga. Dukanya apa dukanya? Dukanya yang dukanya itu lebih banyak beban yang kita pikirkan, yang dimana saja. Kemudian ada juga kita kangen ada anak-anak untuk ngajar Kangen kelas ya? kelas, iya. Jadi guru teladan. Barangkali kalau ada guru yang angkat atau ada kesalahan itu karena sudah pernah di sini. Walaupun Pak Heru beberapa bulan di sini, minimal sudah tahu lah luar dalamnya dari kejutan dari satu ya Pak. Sebagai kepala sekolah yang baru saja tapi 1 tahun, beberapa pengalaman mungkin sudah didapatkan, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Kalau yang negatif nggak usah di sini, bisa di sini, bukan saja. Saya ingin Pak Heru nanti menjelaskan seputar kelemahan dan kekuatan dari sekolah yang panjenengan pimpin, baik dari segi satgas, dari segi tenaga pendidikan, dari segi siswanya. Yang pertama, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Saya sangat bersyukur sekali bisa berdiskusi dengan pengawas karena mungkin kalau saya sendiri harus ke kantor, mungkin di pengawas juga banyak kesibukan yang sangat luar biasa dan alhamdulillah pada hari ini bisa tahu atau hadir selamat datang di SD Cawi Kali 1 yang dimana saya di SD Cawi Kali 1 ini per 1 Desember kemarin menggantikan Pak Tony. Itu kemungkinan dari guru kurang tahu pertimbangannya apa karena mungkin saya lewati di sini setiap hari yang efisiensi waktu bukan karena kami itu pas sekolah yang baru kok sudah dapat dukung juga gimana bukan seperti itu beranggapan kalau ini masih baru kok kita lihat tapi mesti pas sekolah sih dekat dan sebagainya bukan seperti itu mungkin pertimbangan dan efisiensi waktu tersebut sehingga kami putuskan di sini. Walaupun saya di sini 2 bulan saya tidak hanya melihat situasi dari SD Cawi Kali 1 ini, saya juga banyak berdiskusi baik secara formal maupun non formal dengan kepala sekolah yang lama. Kebetulan kepala sekolah lama juga teman akrab saya, Pak Tony itu dari 2016 saya di masa saya sudah kenal Pak Tony, saya kamar bareng 12 hari. Gimana? 12 hari waktu itu Institut Nasional. Oh iya. Pas kita belajar ya Pak Anies, pas weekend itu saya sini Pak Tony sudah pernah, jadi saya mengenal lama, jadi banyak cerita, banyak masukan itu sehingga dapat memudahkan saya untuk memetakan baik kelemahan maupun kelebihan dari yang pertama adalah kelemahannya itu kalau di SD Cawi Kali 1 itu apa yang namanya kelemahan istilahnya sudah sangat bagus sekali, cuman perlu ditingkatkan lebih kesadaran guru terhadap kewajiban kesengaja di sekolahan ya, walaupun sekarang sudah bagus sekali, sudah sangat luar biasa sekali, tapi saya ingin tidak hanya seperti itu. Dan kemarin Pak Agung juga menyampaikan guru sekarang jangan pakai halangan ya. Ada progres yang signifikan ya? Iya betul, walaupun secara prosedural dulu banyak rumor yang beredar sebelum saya kesini itu banyak rumor ini itu bahkan sampai sebelum saya jadi kepala sekolah Suara-suara tentang Cawi Kali 1 termasuk di apa ya namanya diyakini atau dari masyarakat karena mungkin memang apa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi saya masuk ke sini kok sangat kaget ya. Oh tidak sesuai dengan yang rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Dan sekarang sudah alhamdulillah perjalanan sudah sangat bagus, jam 7 lebih sudah mulai pembelajaran, tidak ada guru yang terlambat sekalipun. Itu juga diawali dengan saya pasti datang ke sini juga tidak kenapa pasti paling pertama datang ke sini. Jadi seperti itu kelemahan mungkin nanti di pembelajaran ke depannya karena saya lihat di rapor pendidikan kualitas pembelajarannya ya? Kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Berarti menurun dari tahun kemarin? Saya kurang tahu kalau saya analisis dengan tahun 2023. Saya hanya melihat tahun ini bandingkan dengan cara padahal di sini kan lebih
secara sarkas dan lain-lain lebih mendukung, secara tenaga pendidikan juga lebih berpengalaman karena juga guru dan pengalaman belajarnya sudah sangat banyak, tetapi kok kualitas pembelajarannya kok merah itu mungkin yang perlu PR bagi kami, bagaimana cara nanti berkembang di sini, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran agar nanti kedepannya tidak hanya di rapor pendidikan tetapi berpengaruh pada prestasi-prestasi yang lain atau urusan memang tidak 100% kalau pendidikan itu betul, tapi kan paling tidak mewakili beberapa prosesnya ya. Ada beberapa yang merah sudah yang merah cuma satu. Ada dua. Sudah dianalisis berapa teman-teman? Belum. Saya analisis sendiri. Insya Allah hari ini saya sudah merencanakan. Explore dulu, di-explore dulu. Nanti saya akan tampilkan juga itu kedepannya seperti apa tentang kualitas pembelajaran. Itu kekurangan sini mungkin apakah nanti dari gurunya sendiri atau mungkin dari memang atasnya atau mungkin nanti bisa dari kompetensi guru. Nah itu kan kita nanti analisis lagi untuk kurang-kurang supaya nanti ke depan masih ada atau tidak rapat pemikiran itu digunakan, tetapi bisa paling tidak acuan awal sudah ada ya. Kalau untuk yang tadi saya sampaikan nomor-nomor yang di luaran sana ternyata tidak seperti itu. Sudah saya pun tidak ke sini sudah jalan sebelumnya semua program, tetapi kalau ada penggunaan sedikit lah di sini supaya nanti program jalan dan programnya tidak hanya atas rutinitas atau yang budaya positif ya, pembiasaan saja mengatur program dan saya rasakan saya dari sini kemudian untuk kekuatan interpretasi aset apresiatif diri ini tadi pendekatan diri yang saya itu memang kalau dalam program itu kita tidak boleh melihat dari kelemahan, kita harus melihat dari kelebihannya ya. Bagaimana kita menggunakan kelebihan itu untuk menutupi kekurangan. Ini kalau kelebihan di sini yang pertama jelas dari berbeda dengan definitif sampai sekarang baru kemarin Oktober selesai di kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak mikir lagi anak-anak sedang belajar bocor hanya sedikit ini yang misalkan aku lainnya selain sakras di sini sudah lengkap semua. Jadi setiap kelas sudah ada yang mampu ya. Rom berenam, mapel dan sudah tidak minus tidak ada penjaganya itu sudah menjadi PR. Penjaganya Pak Ari aja ya, double ya. Double saya dengan Pak Ari. Oh, sekolah dengan Pak Ari berarti. Biasanya karena kebetulan yang lainnya kan di sini kita yang cuma tahu lah istilahnya kan kemudian kekurangan yang selain tadi pembelajarannya itu kalau dilihat dari raport ya. Tapi kalau dilihat dari raport kelas saya kurang sangat jadi masih dari klasik dari zaman dulu kan. Jadi kelas 1 maksudnya apa? Kalau di Calon seperti itu di sini dengan Calon sama bukan memiliki 5 kelas 6 kelas yang satu digunakan untuk kantor jadi kita hanya memiliki 5 kelas. Kalau di Calon tahun kemarin meminjam MBA yang di atas itu batasannya ada kejadian. Kemudian ada permasalahan di kejadian, ada permasalahan di mana masyarakat tidak ini tapi tidak berani menyampaikan seperti ini dengan menyampaikan kebutuhan guru dan akhirnya saya lepas dari madrasah berangkatnya yang kelas 12 yang nah itu masih tetap sama dengan sini kurang satu rombi. Kalau di sini saya tanya bapak ibu guru yang berjalan ketika olahraga otomatis masuk kelas kelas yang olahraga itu digunakan kelas bersama ya yang kelas pertama karena nanti misalkan olahraga sampai jam 10 kelas satunya nanti sampai jam 10 pulang nanti jam 11. Kalau sementara belum ada kesalahan dan belum ada apa yang namanya komplain dari hari ini nanti yang kedua itu karena tahun kemarin juga saya juga sudah berkunjung ke sini yang rumah dinas biasanya itu pernah dirapikan sedikit dijadikan kelas ternyata banyak maksudnya dan tugas dari kalau di rasanya kalau ke sana tidak kecil kemudian kurang layak ruangannya ya. Nah yang mungkin rencana saya tahun ini yang melanjutkan dengan rencana terkait dengan realisasi berarti saya harus melakukan sampai kelas dan saya akan merevitalisasi rumah dinas yang nanti
saya tawarkan kalau cuma sudah dilakukan sosialisasi apakah mau untuk kelas, kalau tidak mau kantor paksa ya gurunya sama di kantor kita bisa sebutkan. Tapi insya Allah kita pembelajaran ke depan sudah ketemu semua SPM sampai pelayanan minimal orang kalau biasanya tadi hasil pertemuan pendidikannya hampir 90% tinggal satu yang sama masuk tinggal satu yang sudah berkesan plus lagi sekitar 70% 55% tahun ini. Kalau tahun kemarin hanya 33% dari jumlah guru yang sudah satu tahun karena hanya 3 orang plus saya dari 9 ke 23. Kalau sekarang kemarin dengan ini jadi 55% itu dibanding dari segi diploma sudah disampaikan, ini juga sudah. Saya ingin tahu Pak Heru, kiat-kiat atau strategi apa yang mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biar pembelajaran itu bisa berinovasi, ada pembaruan ya Pak. Kalau tidak kan betul Pak, apalagi sekarang eranya era digitalisasi. Lihat dari kepala sekolah program ke depan supaya kualitas pembelajaran itu digitalisasi itu meningkat, ada inovasi. inovasinya mungkin kita awali kalau memang dari pembelajaran di kelas itu tidak kelas saja, ini terintegrasi dengan pembiasaan yang ada di sekolahan tersebut, terutama dari sekitar. Saya lihat di sini budaya tersebut sudah berjalan baik, dan tapi tadi saya sudah sampaikan juga harus struktur. Makanya nanti akan saya buat program saya bagi dua, ya program belanja dan program mingguan. Itu nanti juga akan saya sosialisasikan. Sudah dibuat programnya Pak? Sudah. Judulnya baru judulnya dan nanti cara sudah ada contohnya belum itu hanya judul dan rancangan masih itu kalau insya Allah kalau nanti apa itu guru menyetujui nanti baru saya buatkan. Kalau saya membuat program itu tidak gampang yang membuat nanti guru melaksanakan seperti cara juga saya tawarkan itu juga kalau tidak dilaksanakan kalau saya apa di sini sebenarnya sama yang menjalankan. Jadi ada MOU ya? Iya, ada beberapa itu dulu. Kalau saya yang buat beberapa nanti kita kan di belakang menjelaskan kayak gitu saya seperti itu berarti kami sangat jelaskan dan memakan biaya nanti. Jadi ada kesepakatan membuat program itu satu kesepakatan, kemudian yang terlaksana dan yang kedua anggaran yang karena dua sekolahan itu sama. Gurunya sekarang berapa jumlahnya? Sekarang 88 salah ya, salah pertanyaan ya. Untuk saya membuat program itu menjelaskan menggunakan pendidikan ada yang pendidikan anggaran, ada yang tidak pendidikan anggaran sesuai dengan ada program yang nanti saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kalau saya kan juga pelaksanaan setiap hari ada itu oleh bapak ibu guru pelaksanaan tapi mungkin ketika nanti program itu berjalan ini kami saya tawarkan program belanja. Kalau di sini saya belum budaya literasinya walaupun kemarin ada di sini ada yang malah literasinya nanti akan literasi dan literasi akan saya butuh program literasi, program peningkatan literasi dan numerasi. Judulnya programnya nanti gampang Pak, nanti ditujukan di akhir sesi ya. Sekarang begini tadi Pak Heru kan menyinggung tentang anggaran dari 88 siswa 900 ya, 900 per siswa per tahun. Bagaimana panjenengan bisa menyusun anggaran itu bisa mengcover semua standar, bisa ketemu KB, tidak ada yang dianaktirkan. Ini standar sampah disikirkan aja, yang penting standar isinya gitu. Teknik panjenengan dan menyampaikan ke teman-teman guru bersama tim seperti apa? Kalau anggaran yang tahun 2025 ini karena sekarang atas dan atasnya itu sekarang harus deal per November. Saya hanya meneruskan yang anggaran sampai saat ini apa-apa yang direncanakan dari buat selain dan ada dari nama tidak bisa diubah sampai nanti ada nanti saya juga nanti akan prioritas utamanya? Sekarang kita lihat apa pendidikan, kemudian ada rasionalitas. Sebelum kita masuk ke rasionalitas, kemudian kita ambil dulu biaya itu. Itu harus kita analisis biaya itu, yaitu internet, terus kemudian listrik, kemudian kebersihan, air dan lain-lain. Sudah dapat sekian, nanti kita anggaran tersebut, nah dari anggaran tersebut kita dapat lagi untuk anggaran biaya proyek. Jadi walaupun yang masuk dari kita mengadakan kita
dia setelah nanti yang yang standarnya pasangan pasti ada kalau ini pasti ada kan setelah mereka nanti baru masuk standar ada nggak program kemarin yang merupakan pembeda atau bedanya? Kemarin saya punya program seperti ini, seperti ini. ya itu karena saya di sini belum jadi sama program itu berhasil, tapi nanti yang pelaksanaannya itu beda. Kalau tahun kemarin saya membuat program ada yang saya buat beda-beda. Nah itu di situ juga saya sudah terlihat melaksanakan lagi karena setelah mau saya lihat di jalan ya kadang mau kadang tidak. Akhirnya saya buat kalau nanti operasinya terstrukturkan nanti tanggung jawab ke universitas masing-masing nanti selalu ketika saya semua nanti kan biasanya sudah operasi 16 menit sebelum mulai pembelajaran kelas masing-masing. Nah setelah itu ternyata sering berjalan ada Jadi salah satu antisipasi tandingan supaya program ini bisa berjalan ya. kita bersama-sama terlepas semangat terlepas kita buat terlepas kemudian kita berjalan kalau ini kita Seperti ini program unggulan pandangan ya, kamu ya sudah dilaksanakan Pak. Program kalau ini baru kita semua sini juga. semuanya bisa Ini juga dibuatkan program unggulan kecil kali satu, baik program kuliah maupun program sekolah. Terima kasih kepada kali ini informasinya sudah datang saya yang bisa saya saat bisa ambil akan rangkum yaitu menggunakan aplikasi nanti kita pada tidak masalah. Nah itu tidak mempengaruhi penilaian kita dengan intinya tugas saya menggali informasi dari semua minimal bagaimana saya bisa menggali tanpa saya mendapatkan informasi terlebih dahulu dan informasi yang harus akurat dan terpercaya itu. mungkin ada masuk dari mana Ada masalah Pak? mungkin saya akan minta tambah Oh iya. jadi saya butuh banyak pengalaman dari Ini kan tidak membosankan pengawas pada kualitas sekolah. karena dekat ya kalau kita kan posisi asli kami sangat jauh dari gangguan itu nanti tidak Ya. jadi kalau awal dulu saya Tapi untuk maksudnya harapan saya lagi saya adalah dan kebetulan kali-kali satu itu kan alma-alma saya dapat ini jadi guru di sini pengennya semakin kesana semakin meningkat secara program itu meningkat. Alumni masalahnya itu nggak kewajiban ya punya pendidikan sendiri dimana saya bisa mengangkat kali-kali satu mata di mata ini suara-suara seperti ini suara itu bisa dikatakan biasanya hanya manusia itu masalah dari kuliah aja. Turun kali ini untuk informasinya semoga tetap semangat berprestasi belajar sepanjang hayat apalagi saya ini sudah notabene datang pelaku dari kuliah harapannya bisa membawa dari satu hidup baik bagus meningkat prestasinya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.